Hari ini kami peserta Latsar CPNS kelompok 4 Angkatan 8 Kabupaten Pangandaran akan mengulas mengenai salah satu tokoh kebangsaan yang telah mengharumkan nama Indonesia. Beliau adalah Ibu Susi Pujiastuti, perempuan kelahiran 15 Januari 1965 yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Tentunya banyak yang dapat kita contoh dari perilaku Ibu Susi terkait core value ASN berakhlak, diantaranya yaitu orientasi pelayanan. Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melindungi dan menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. Upaya yang dilakukan Ibu Susi Pujiastuti diantaranya penenggelaman kapal pencuri ikan, alarm alat tangkap yang merusak lingkungan, dan larangan ekspor benih lobster. Kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan dan menjaga sumber daya kelautan oleh Ibu Susi Pujiastuti berdampak pada bertambahnya stok ikan Indonesia dan meningkatnya ekspor ikan Indonesia. Akuntabel. Dalam masa jabatan sebagai Menteri Kelautan, Ibu Susi Pujiastuti dengan tegas mengeluarkan kebijakan-kebijakan diantaranya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelarangan ekspor benih lobster dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela dan pukat tarik. Beliau juga menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan praktek illegal fishing yang berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal Fishing. Dari hal tersebut, kita dapat melihat indikator kepemimpinan, tanggung jawab, tegas, cermat, dan berintegritas tinggi yang merupakan indikator dari nilai akuntabilitas. Kompeten. Ibu Susi Pujiastuti menerima sertifikat kompetensi profesi bidang pembangunan kelautan dan perikanan dengan jenjang kualifikasi level 9 atau setingkat gelar doktoral di bidang akademik dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Pujiastuti menjual sejumlah barang pribadinya untuk membantu korban bencana di Palu, Sulawesi Tengah. Hal ini selaras dengan sikap harmonis, yaitu memiliki empati dan suka menolong. Untuk merayakan ulang tahun ke-54, di hari kelahirannya, beliau menggelar bakti sosial di klinik kesehatan milik PT Susi Air Pujiastuti. Bakti sosial menggelar hitan massal yang diikuti anak-anak sekitar Pangandaran serta santunan anak yatim. Acara seperti ini tak aneh lagi bagi warga Pangandaran, karena hampir di setiap hari istimewa tersebut, sunatan massal dan santunan rutin dilaksanakan. Hal ini menunjukkan sikap harmonis, yaitu menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Wibawa perairan NKRI identik dan melekat pada sosok Ibu Susi Pujiastuti. Mengapa hal demikian terjadi? Ini dikarenakan Bu Susi lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ketika menjadi menteri, beliau hanya bertekad untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, tidak memiliki kepentingan pribadi, apalagi beliau adalah pengusaha sukses di bidang perikanan. Sudah selayaknya sosok loyal terhadap negara disematkan kepada beliau. Adaptif. Selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi dengan bijaksana berhasil membuat beberapa perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah beliau mengeluarkan tindakan untuk mensejahterakan para nelayan tua, panti jompo, dan juga asuransi bagi para nelayan. Setelah menjabat sebagai menteri, Ibu Susi kembali melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Dr. Honoris Causa bidang keilmuan manajemen dan konservasi sumber daya kelautan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya pada November 2017. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa beliau terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa nilai ekspor perikanan Indonesia kalah saing dalam segi kuantitas. Salah satunya adalah
kurangnya pengamanan akan komoditas perikanan Indonesia yang memiliki nilai komersial cukup tinggi. Langkah Bu Susi membangun kerjasama dengan polisi dan angkatan laut agar nelayan-nelayan kita terjaga dan potensi kelautan kita tidak diambil oleh negara lain merupakan salah satu bentuk kolaboratifnya demi hasil perikanan Indonesia lebih baik ke depannya.